Perkenalkan, nama saya Florensius Irano Fendi, Ilmu Tanah B. Di sini saya akan menjelaskan analisis kawasan budidaya pertanian. Yang pertama, pengertian kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan, perikanan, dan peternakan. Luas lahan di Indonesia yang saat ini bukan lagi berupa kawasan hutan, tetapi telah menjadi lahan pertanian atau lahan yang pernah digunakan untuk lahan pertanian adalah sekitar 70,2 juta hektar yang terdiri atas sawah, tegalan, pekarangan, perkebunan, padang pengembalaan, kayu-kayuan, dan tambak atau kolam, yaitu berdasarkan BBSDLP tahun 2008. Kemudian kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah di Indonesia ternyata hanya mencapai 30%. Meskipun demikian, 70% tanah yang tidak subur tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Secara keseluruhan, pulau di Indonesia tanahnya hanya terdiri atas ultisol atau merah kuning dan gambut yang rata-rata memiliki tingkat kemasaman tinggi, sehingga kurang baik untuk tanaman tumbuh. Kemudian, konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Di Indonesia, pembangunan industri dilakukan dan mulai terus dikembangkan guna untuk mendukung perekonomian negara. Laju pertumbuhan penduduk akan mendorong timbulnya aktivitas penduduk, di mana aktivitas tersebut akan melatar belakangi munculnya kebutuhan penduduk tersebut. Kebutuhan penduduk salah satunya adalah kebutuhan pemukiman, sehingga akan menyebabkan kebutuhan lahan yang semakin besar. Pemanfaatan lahan yang semestinya digunakan untuk lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan perindustrian, kawasan penduduk, perkantoran, dan sebagainya. Namun meningkatnya kebutuhan tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lahan yang luas. Sedangkan lahan bersifat tetap dan tidak bisa berubah atau bertambah. Akibat yang terjadi adalah penyusutan lahan. Kemudian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Tanah pertanian LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Kemudian, kebijakan pertanian berbasis korporasi. Korporasi pertanian sesuai dengan Permentan nomor 18 tahun 2018 adalah kelembagaan ekonomi petani atau biasa disingkat dengan KEP yang berbeda hukum berbentuk gopoktan atau koperasi atau badan hukum lainnya, dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh para petani. Kemudian pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani bertujuan untuk keterpaduan program dan kegiatan pengembangan pertanian, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan, pengutuhan sistem dan usaha agribisnis secara terintegrasi, efisien sistem budidaya, pengolahan, distribusi dan pemasaran, peningkatan posisi tawar, dan kesejahteraan petani serta penguatan kontribusi sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian wilayah.
Jadi berdasarkan hasil dari kesimpulan berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kawasan budidaya pertanian meningkat, tetapi sebagian besar dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.